Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safta Rangga Darmawan dengan NIM 9322032 dengan prodi TPIP 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS Agama Islam ya. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah soalnya apa yang membuat Anda merasa yakin akan keberadaan Allah dalam kehidupan Anda. Yang saya yakin keberadaan Allah itu ada karena apa yang ada di dunia ini pasti ada yang memperhatikan gitu, baik dari kelakuan kita, tingkah laku kita, pasti ada yang memperhatikan bahwasanya walaupun manusia itu tidak ada yang bisa melihat kita, bagaimanapun sifat kita, baik dalam diam tersembunyi maupun secara terang-terangan, pasti ada yang mengawasi kita setiap kapanpun, setiap dimanapun. Nah, karena kalau kita tahu mengajarkan tauhid, yang pertama tauhid, bahwasanya percaya kepada adanya Allah, itu pasti Allah sedang mengawasi kita. Pokoknya saya yakin pasti ada yang mengawasi di dunia ini, bahkan tanpa sepengetahuan kita sendiri, baik maupun dari orang lain. Terus pertanyaan kedua, dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana Anda merasakan kebesaran Allah? Dalam kehidupan sehari-hari ya, pasti kita melihat adanya kuasa Allah yang tidak bisa kita tahu. Bahwasanya baik dalam kehidupan sehari-hari kita, semisal kita bisa melihat makhluk hidup ya yang ada di dunia ini, mereka semua berinteraksi ya, baik dari manusia, dari hewan, pasti tahu bagaimana mereka itu hidup gitu ya, menjalani aktivitasnya gitu tuh, mencari makan, mencari nafkah, itu pasti sangat tahu lah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua yang ada di muka bumi ini, baik di alam semesta ini, itu tanpa ada sedikit pun kekurangannya, karena dari semua dari makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, itu pasti mereka itu hidup gitu ya. Namanya juga makhluk hidup kan, itu pasti mereka akan mencari makan, mencari yang lainnya gitu kan. Karena siapa sih yang tidak bisa menciptakan hal tersebut? Manusia juga tidak bisa. Dan di alam semesta ini bagaimana dunia ini diciptakan gitu tuh, bagaimana semua yang ada di alam semesta ini tuh diciptakan oleh siapa gitu tuh. Maka dari itu kita tidak tahu sebenarnya itu siapa yang menciptakan. Kalau kita tahu pasti Allah Subhanahu wa taala, pasti ada yang menciptakan gitu tuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang ketiga, soal ketiga, bagaimana hubungan Anda dengan Allah mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil? Dari sini ya, yang keputusan-keputusan yang saya ambil itu, salah satu contoh yang saya pernah alami adalah bagaimana saya itu mendapat pekerjaan sebelum masuk ke Politeknik ini, itu dimana saya memiliki apa ya, kelabilan yang saya hadapi gitu ya, tantangan yang saya hadapi seperti apakah saya harus memilih berkuliah di Poltek dan apakah saya harus memilih pekerjaan. Karena dari faktor ekonomi saya itu harus melakukan apa ya, yang harus mengambil keputusan yang sangat tepat. Karena itu saya harus membutuh bantuan ya, saya tidak bisa membutuhkan ke orang tua itu harus saya bekerja, sedangkan dapat beasiswa dari Politeknik. Dari situlah saya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat istiqoroh ya, untuk mengambil keputusan yang menurut Allah itu yang terbaik. Nah, setelah saya sholat istiqoroh, saya menyampaikan pendapat bahwasanya mungkin saya yang terbaik adalah mengambil jalan ini adalah Politeknik gitu ya, untuk mengambil beasiswa gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari faktor ekonomi, faktor kesehatan, alhamdulillah masih baik-baik saja gitu tuh. Karena mungkin ini adalah jalan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari keputusan tersebut ada pasti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena yaitu faktor itu saya minta petunjuk ya, dengan cara sholat istikharah tersebut minta petunjuk untuk mengambil keputusan yang terbaik. Selanjutnya soal nomor 4, apa pelajaran hidup yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pelajaran hidup yang saya ambil ya dari kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang pertama adalah peristiwa Isra Mi'raj ya.
Karena siapa yang tidak ketahui bahwasanya sampai sekarang Islam itu wajib ya kita sholat itu adalah 5 waktu gitu kan, dari sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar sampai maghrib, dan dalam satu hari itu pasti ada 5 waktu. Nah, dan itulah salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah menunaikan ibadah sholat gitu tuh. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu tidak dipungkiri bahwasanya yang paling berkesan adalah perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Beliau dari Mekah ke Madinah, terus ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke langit ke-1, langit kedua, hingga ke langit ke-7 ya. Itu bahwasanya adalah salah satu kita cara ibadah ke Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, umat muslim, itu bagaimana cara beribadah Allah kepada Tuhannya gitu ya, kepada Robnya gitu. Itu adalah salah satu paling berkesan dalam hidup saya dari kisah tersebut, adalah peristiwa Isra Mi'raj gitu ya. Gitu. Terus yang kelima soalnya itu, jika Anda bisa bertemu Rasulullah SAW, hal apa yang ingin Anda tanyakan kepada beliau? Yang ingin tanyakan ya kepada beliau itu yang pertama sih sebenarnya saya ada ya beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW gitu. Kalau misalnya bertemu gitu ya, saya ingin bertanya kepada Rasulullah SAW itu apakah itu umat manusia akan, terutama ya umat muslim gitu tuh, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu tuh. Dan apakah dosa besar, dosa kecil pun apakah kita bisa menerimanya gitu tuh di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai umat muslim gitu. Dan bertanya juga kapankah hari kiamat itu tiba gitu ya. Gitu. Apakah umat muslim harus menyaksikannya pada hari kiamat ini atau tidak gitu. Hari kiamatnya hari kiamat besar ya, hari kiamat besar, hari kiamat yang benar-benar gitu kan. Itulah yang saya ingin tahu, yang ingin bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua sih, apakah umat muslim ini bisa bertemu dengan Robnya, bahkan apakah para nabi juga bisa bertemu dengan Robnya gitu. Itu aja sih yang ingin saya tanyakan kepada baginda kita, baginda besar itu Rasulullah SAW. Selanjutnya yang soal ke-6, bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasulullah dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mencontoh sifat-sifat Rasul ya, yang pertama sih mengejarkan kebaikan ya kepada sesama umat ya, kepada sesama manusia, tidak mau tanpa memandang suku, ras, agama ya gitu tuh. Itu adalah hal yang sangat penting ya, karena terutama dalam hal bertoleransi ya, kita tuh harus tahu juga bahwasanya sifat kebaikan Nabi Muhammad SAW itu bisa dinikmati ke semua umat ya, umat muslim terutama gitu. Karena sifat-sifat Rasulullah SAW itu kita bisa belajar gitu ya, belajar dari beliau cara rendah hati, baik gitu ke sesama manusia gitu tuh, sopan dan santun gitu tuh, mengajarkan sifat kebaikan gitu ya, hal-hal yang bisa membahagiakan ya umat muslim ya gitu. Itu aja ya yang saya sampaikan. Terus yang ke-7 ya, apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam. Nah, tujuan hidup ini ya pertama ya, karena kita di dunia ini untuk apa sih sebenarnya gitu tuh. Di dunia itu yang pertama sebagai umat muslim pasti tahu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Ridha Allah Subhanahu wa taala itu dicari dengan apa gitu tuh. Yang pertama kejarlah akhirat terlebih dahulu, baru setelah itu kejarlah dunia. Yang ada yang kata kejarlah akhirat seperti kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan ibadah sholat gitu tuh, menunaikan zakat, puasa gitu, dan lain-lain lah sesuai dengan rukun Islam kita gitu tuh. Selanjutnya yaitu ya, mencari ladang amal dengan cara berusaha gitu atau bekerja untuk mencari nafkah. Itu adalah salah satu jalan ridha Allah dalam tujuan hidup kita di dunia ini gitu. Terus selanjutnya yaitu soal nomor 8, apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Kebahagiaan sejati menurut saya adalah
membahagiakan sesama umat muslim lainnya, membahagiakan saudara-saudara muslim lainnya. Kita bisa saksikan bahwasanya masih banyak saudara kita sesama muslim itu menderita ya, terutama dalam genosida di Gaza Palestina ya. Saya melihat itu kesedihan yang sangat luar biasa yang tidak bisa pernah rasakan sesama umat muslim ya. Kita tidak bisa menolong secara langsung ya ke sana, tapi kita bisa mendoakan mereka semua gitu ya yang ada di sana, untuk membahagiakan, semoga bisa langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala para saudara muslim kita di Palestina gitu tuh. Karena yang tujuan hidup kita adalah di kebahagiaan sejati kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan membahagiakan saudara umat muslim keseluruhannya gitu. Terus yang kesembilan, ayat Al-Quran apa yang menyentuh hati Anda dan mengapa? Yang pertama, ada salah satu ayat yang menurut saya selalu bersyukur akan kehidupan di dunia ini, yang harus saya mensyukuri nikmat Allah yang ada di sini. Yang pertama, ayatnya itu yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya adalah, wahai manusia, bersyukurlah kepada nikmatku, maka akan aku tambah nikmatnya gitu tuh. Sedangkan apabila kalian kufur kepada nikmatku, ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwasanya kita harus bersyukur yang ada di kehidupan ini. Bersyukur dengan cara apa? Gitu tuh. Kita bisa jalan, itu selalu kita harus mensyukuri, kita sehat aja kita harus bersyukur gitu tuh. Sehat walafiat, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, itu kita bisa mensyukuri hidup kita gitu tuh. Dengan hal kecil apapun itu tuh kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkecil maupun yang terbesar gitu tuh. Baik yang ada di dunia ini gitu tuh, yang ada segala melimpah ruah sumber daya ini yang ada di alam ini, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di kehidupan sini ya, kehidupan dunia ini gitu. Selanjutnya itu soal terakhir, itu soal nomor 10. Dalam situasi sulit, bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan dalam situasi sulit ya. Saya pernah dalam situasi sulit seperti cobaan ya, atau ujian yang saya tidak sanggup gitu ya. Tapi pasti di semua ada ujian, pasti ada jalannya gitu ya. Karena ada salah satu ayat yang artinya itu saya lupa. Yang pertama itu kalau nggak salah, Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan ujian atau cobaan dari batasannya gitu. Maksudnya ujian seberat apapun manusia yang dikasih cobaan atau ujian itu tuh tidak melebihi dari batas kemampuan. Nah, yang berarti kita sadar bahwasanya kemampuan kita, limit kita itu pasti ada batasannya gitu tuh. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengasih ujian atau cobaan, itu pasti tidak bisa di luar batas limitnya gitu tuh. Walaupun sebesar apa masalah kita, sebesar apa cobaan kita gitu tuh, itu pasti ada hikmahnya ya, yang kita harus coba gitu, ada yang kita harus hadapi gitu. Pasti ada jalannya, insya Allah ada jalannya kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian ya, itu saja pertanyaan soal UTS tentang agama Islam. Semoga jawaban ini bisa mendapatkan nilai dari dosen saya. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.